Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Isni Hanifah, NPM 10077216110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Bahaya Aktivitas Perusahaan Peleburan Logam Aluminium menggunakan metode hierarki. Pertama-tama, latar belakang. Industri manufaktur pada tahun 2020 di Indonesia memiliki kontribusi terhadap kecelakaan kerja sebesar 63,6%. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 hingga 2020 didapatkan 114.000 hingga 117.000 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan di perusahaan sendiri pada tahun 2021 telah mengalami total 54 insiden dengan waktu penanganan selama 122 jam. Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap risiko untuk mengurangi angka kecelakaan kerja itu sendiri menggunakan metode hierarki dengan langkah-langkah identifikasi, penilaian risiko, dan pengendaliannya. Selanjutnya, kerangka penelitian dimulai dari studi literatur bersama dengan observasi awal, kemudian didapatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, selanjutnya pengolahan data yang dimulai dari identifikasi bahaya yang ada di perusahaan, kemudian penilaian risiko terhadap bahaya yang teridentifikasi, melakukan pengendalian, kemudian dia lakukan analisis terhadap pengolahan data yang telah dilakukan, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, tujuan penelitian dirumuskan ke dalam 2 poin. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai bahaya-bahaya dan risiko yang ada di perusahaan. Selanjutnya, poin kedua yaitu membuat usulan pengendalian dari risiko bahaya yang teridentifikasi. Dijen pustaka yang digunakan yaitu hierarki merupakan rangkaian proses manajemen risiko dalam sistem manajemen K3 perusahaan yang digunakan dengan tujuan mengidentifikasi antara pekerja, tugas, peralatan, dan lingkungan kerjanya. Sedangkan Henry menyatakan bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor unsafe action dan unsafe condition. Untuk lingkungan kerja sendiri, didapatkan perusahaan saat ini kondisinya mencapai suhu ruangan kerja 33 derajat Celcius selama 9 jam kerja, sedangkan standarnya sendiri tidak boleh melebihi 30 derajat Celcius. Untuk kebisingan, dapatkan kondisi perusahaan mengalami kebisingan di angka 82 sampai dengan 95 desibel, sedangkan standarnya hanya maksimal 85 desibel. Dari kondisi tersebut, pekerja-pekerja di perusahaan mengalami beberapa keluhan di setiap stasiun kerjanya. Untuk pengolahan data identifikasi bahaya, maka didapatkan bahaya-bahaya risiko dari masing-masing aktivitas yang ada di perusahaan. Didapatkan 17 bahaya yang menyebabkan 22 jenis risiko. Dari semua risiko bahaya tersebut, maka dilakukan penilaian dan didapatkan level high hingga level very high dari setiap aktivitas yang ada di perusahaan. Untuk upaya pengendalian, maka dilakukan pengadaan hand pallet, APAR, dust collector, dan kelengkapan APD secara keseluruhan dari kepala hingga kaki, kemudian pengadaan P3K secara lengkap sesuai peraturan pemerintah, pengadaan penunjang kesehatan, pengadaan air minum di tempat yang strategis, pengadaan label peringatan tanda bahaya, perencanaan dan pengadaan biaya modifikasi untuk modifikasi tangga pijakan, modifikasi bagian lubang mesin, tutup pembuangan mesin, cerobong asap, tempat pembuangan abu sisa produksi, dan pemasangan peredam getaran dari mesin yang ditimbulkan oleh mesin. Yang terakhir, ditarik kesimpulan dari dua poin tujuan, yaitu pertama, didapatkan bahaya risiko sebanyak 17 bahaya dari 6 aktivitas yang ada yang menyebabkan 22 risiko. Dan didapatkan juga risiko level bahaya tertinggi pada stasiun kerja peleburan, yaitu 1 level bahaya rendah, 9 level bahaya medium, 10 level bahaya tinggi, dan 3 level bahaya sangat tinggi. Pengendalian yang dilakukan yaitu pengadaan hand pallet, eskavator, dust collector, P3K, APD yang lengkap, modifikasi cerobong asap, penutup komponen, penampungan abu, dan area pencetakan yang ergonomis.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.